Ya, siapa di sini yang masih bingung menentukan ide konten untuk ide membuat video yang nantinya akan diunggah untuk konten Facebook Bro? Nah, di sini saya akan membagikan 8 ide konten yang pastinya di sini banyak manfaatnya, baik itu manfaatnya mengenai tentang hiburan ataupun juga tutorial. Dan ke-8 ide konten tersebut ini itu bisa memicu banyaknya interaksi pengikut dan juga penonton. Dan ke-8 ide konten ini juga cocok, ada yang buat cewek, buat para bunda-bunda ya, ada juga buat cowok. Kira-kira apa ke-8 ide konten tersebut yang mungkin salah satunya ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi teman-teman semua? Kita ke video yang selengkapnya. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ide yang pertama aja. Jadi ini yang pertama adalah mengenai konten-konten yang cocok untuk bunda-bunda ya, ataupun para cewek. Jadi di sini untuk ide konten yang pertama adalah memasak dan membuat kue. Jadi di sini kita bisa membuat konten tutorial memasak ataupun membuat kue yang berbagai macam variasi. Nah, di sini marketnya adalah mengenai solusi ataupun masalah dari orang lain yang sudah menikah. Biasanya kan mereka itu kadang-kadang kebingungan juga ya, memasak untuk suaminya menunya itu aja, alhasil mereka mencari ide masak apa lagi agar beda dari hari biasanya, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita mau bikin konten tutorial tentang memasak, sekalipun kita tidak jago memasak, misalnya kita tidak pernah bikin soto nih ala Jawa Timur misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dulu di YouTube gimana tutorialnya. Kalau misalnya kita sudah paham dan kita pelajari, kita buat tutorial juga buat FB Pro. Lalu kita bikin videonya kayak gitu ya. Ataupun juga kita bisa membuat kue, yang pintar buat kue, kita bikin konten buat kue. Itu juga tentunya bisa memicu banyaknya orang-orang untuk menonton konten-konten kita karena bermanfaat, memunculkan ide bagi mereka yang kesulitan menentukan ide untuk menu harian ataupun juga mengenai cemilan. Nah, ini bisa menjadi solusi buat mereka. Jadi ide ini adalah jadi solusi untuk kita juga untuk membuat konten mengenai tutorial memasak dan juga buat kue. Apalagi kalau misalnya deket ke lebaran, itu kita harus sesuaikan lagi ya mengenai jenis konten memasak ini dan membuat kue ini. Biasanya kan kalau misalnya menjelang lebaran itu kan menu-menu makanannya kayak bikin kupat, bikin sayur opor. Nah, itu dibuat ya. Kemudian juga untuk kue-kue lebaran, kalau mendekati lebaran itu dibuat konten. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa ya, kita bisa bikin konten tutorial tentang memasak dan membuat kue mengenai menu-menu harian aja kayak gitu ya, yang berbeda dan juga unik. Nah, kemudian ada juga nih tutorial make up. Nah, biasanya banyak sekali nih muda-mudi para cewek ya yang beranjak dewasa, apalagi yang mau deket ke nikah, itu mereka ingin pinter dandan. Nah, buat bunda-bunda yang terdandan ini juga bisa dijadikan tutorial gimana caranya pakai blush on, pakai maskara, gimana caranya make up agar tidak terlalu tebal, itu bisa dibikin tutorial. Hal seperti ini tentunya pasti banyak interaksi pengikut dan juga penontonnya, karena ini membantu bagi mereka yang tidak pintar-pintar dandan. Nonton konten kalian, pasti mereka juga akan mengikuti caranya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tutorial hijab. Hijab sekarang di zaman ini itu banyak sekali macamnya, ada hijab pasmina, hijab segi 4, hijab segitiga. Nah, tentang tutorial hijab ini juga sangat marketnya luas dan bisa dibikin konten ataupun tutorial karena banyak orang yang ingin bisa ya. Tidak semua orang yang pakai hijab itu pintar pakai hijab segitiga ataupun segi 4 kayak gitu ya. Tapi ini bisa dijadikan solusi ya. Konten kita ini adalah solusi bagi mereka yang tidak pintar memakai hijab kayak pasmina ataupun yang direka-reka kayak gitu ya. Ini bisa dijadikan konten. Jadi sebisa-bisa aja kira-kira di antara ketiga konten tersebut itu mana yang paling cocok untuk dilakukan. Kemudian di sini juga ada konten vlog. Nah, konten vlog ini tidak melulu kita harus traveling, jalan-jalan ke tempat wisata ya. Kalau misalnya di daerah kita itu ada jalanan yang curam, yang mana sering kejadian banyak sekali mobil yang tidak kuat nanjak. Nah, itu pun adalah jenis konten hiburan yang seru untuk dilihat. Salah satu contoh yang sudah berhasil adalah channel YouTube Sitinjau Luik ya. Sitinjau Luik itu juga adalah jalanan ya, memperlihatkan banyaknya kendaraan yang sering tidak kuat menanjak. Nah, kalau misalnya di daerah kalian ada jalanan yang curam menurun seperti itu bisa divideokan ya, apalagi lagi macet, lagi ada yang nggak kuat nanjak, itu biasanya bisa menjadi salah satu ide konten juga.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai suasana desa. Kalau misalnya teman-teman lagi berada di daerah yang memang tempat tinggalnya itu dekat pesawahan, ya suasananya itu desa banget dan masih asri sejuk, itu juga bisa dibikin konten. Entah di situ kita makan-makan, botram di pesawahan, ataupun hanya bikin video, ngambil video area pesawahan aja ya, suasana-suasana sejuk di area pedesaan. Biasanya video-video seperti ini itu bisa memicu banyaknya interaksi pengikut dan juga penonton karena banyak orang-orang yang di luar sana, di luar kota itu kangen dengan tempat tinggal mereka pada saat mereka itu tinggal di rumah orang tuanya. Ya, jadi ini bisa dijadikan ide konten. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai jenis konten hiburan. Sebenarnya banyak, di sini saya jabarkan beberapa di antaranya saja. Konten hiburan seperti bermain game. Nah, sekarang tuh kalau misalnya kita di HP main game itu bisa ya, kayak Mobile Legends ataupun FF ataupun game-game yang lainnya, entah itu game memasak ya, game khusus cewek ataupun game khusus cowok, itu kan banyak banget yang tersedia. Yang penting ketika kita rekam layar, kita juga perlihatkan ya diri kita sedang bermain game. Jadi layarnya kan segini ya, ini game kan, rekam layar, terus kita juga usahakan sorot juga ataupun pakai rekam layar ada wajahnya, itu di pinggir layar ini di bawah ada wajah kita kecil yang sedang bermain. Nah, konten game yang ada orangnya terlihat seperti itu bahwa kita yang sedang bermain itu juga bisa dimonetisasi ya. Karena banyak juga orang-orang yang suka game, khususnya ini yang masih ya 17 ke bawah ya. Tapi sekarang untuk game Mobile Legends aja kan umur yang udah 20 ke atas, 25 ke atas juga kan masih suka kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah traveling. Nah, konten traveling ini juga tentunya banyak dicari orang-orang dan tentunya mereka juga ingin mengetahui mengenai tempat-tempat wisata yang baru yang lagi viral. Contohnya misalnya di daerah Bogor sekarang tempat viralnya itu ada di mana? Tempatnya apa, namanya apa ya? Ataupun di Jawa Timur, di Jakarta, Jawa Barat ya. Ataupun dimanapun itu di Bandung ya. Itu biasanya mereka akan mencari tahu dulu mengenai tempat viral tersebut. Mereka akan melihat dulu adakah orang yang sudah ke tempat wisata tersebut, gimana, apakah harus bayar tiket ya, bayar tiketnya itu berapa, kalau bayar, kemudian juga ada apa aja wahana-wahana yang tersedia di tempat wisata tersebut, lalu apa aja sih makanan-makanan yang tersedia di situ, menunya apa aja, enak atau enggak, harganya terjangkau ataupun mahal. Nah, biasanya hal-hal tersebut itu juga bukanlah hal yang memang sih ini sepele ya, tetapi banyak dicari. Jadi orang-orang yang menyukai konten traveling juga ini bisa memicu mengikuti akun kita jika kita kontennya mengenai traveling, karena mereka mencari informasi ketika mau mendatangi tempat wisata yang baru ataupun yang viral tersebut, itu mereka akan mencari tahu terlebih dahulu sebelum datang ke tempat tersebut. Ya, setidaknya itu adalah 8 konten yang mungkin salah satunya ada yang cocok buat teman-teman, baik itu buat bunda-bunda, buat para cowok juga ya. Itu bisa dijadikan ide konten. Ya, sebenarnya ide konten bukan hanya 8, masih banyak lagi yang muncul ya di kepala saya untuk menyajikan ide-ide konten kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nanya lagi silahkan aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat.